Salam dan bahagia, saya Ellen Dwi Ratnasari, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1, Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang tahun 2024, mengajar di SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan model problem based learning. Terima kasih, selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik, oke. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Cucu. Baik. Bu Ellen absen dulu ya. Ya, Bu. Gloria. Hadir. Feren. Hadir, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Felis. Hadir. Esther. Hadir. Gregorius. Hadir, Bu. Joyce. Hadir, Bu. Julian. Hadir. Jean. Hadir, Bu. Cucu. Sakit. Sakit. Oh, Cucu yang sakit. Baik. Gimana nih kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang flu, batuk, atau tidak ya? Puji Tuhan. Jadi kalau semuanya sehat, pada hari ini nanti akan mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita buka hari ini dengan doa pembukaan. Siapa yang akan memimpin doa? Greg. Oke, silakan Greg. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas perlindungan sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati kami dan juga memberkati kalian yang akan memberikan materi untuk kami. Semoga pembelajaran pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa. Baik, terima kasih Greg telah membuka pembelajaran pada hari ini dengan doa. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai suara hati. Nah, pada materi suara hati, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik. Peserta didik itu kalian ya. Kalian nanti mampu menjelaskan apa itu pengertian suara hati. Yang kedua, mampu memahami peran dan fungsi suara hati. Yang ketiga, mampu bersyukur atas karunia suara hati yang dimiliki dengan membuat doa syukur. Oke, selanjutnya mampu menerapkan cara Membina suara hati secara pribadi dengan sebuah refleksi atau membaca kitab suci. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada materi suara hati. Selanjutnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian suara hati menurut ajaran Gereja Katolik dengan menggunakan istilah yang tepat. Itu ya. Yang kedua adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menjabarkan fungsi suara hati dengan menyebutkan minimal 3 fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Jadi KKTP itu adalah untuk mengukur sejauh mana pembelajaran ini pada materi suara hati itu dapat kalian capai. Itu ya, ini adalah tolok ukurnya nanti dalam materi suara hati. Begitu. Selanjutnya. Oke. Materi apa yang sudah kita pelajari
sebelum materi hari ini. Materi apa yang kemarin kita pelajari itu? Kita mempelajari materi tentang apa? Greg, ya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bisa dijelaskan pengertiannya atau? Dari kesetaraan laki-laki dan perempuan, Ya. menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah, serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Jadi sederajat ya, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang membedakan. Jadi di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Ada yang mau menambah lagi? Ada Bu. Esther, oke. Laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Ada di kitabnya di Kejadian pasal 1 itu menjelaskan bahwa kita itu harus memanusiakan manusia, menjadikan kita itu serupa dengan kita. Bagus, luar biasa sekali kalian masih ingat ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi sesuai dengan kitab suci Kejadian 1 pasal 26. Nah, itu jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah itu sama, tidak ada yang di atasnya atau tidak ada yang di bawahnya. Oke, luar biasa sekali kalian. Ini ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran suara hati, Bu Ellen ingin kalian mengerjakan asesmen awal. Itu ya. Jadi apa sih asesmen ini? Ini nanti untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi kita pada hari ini. Nah, untuk asesmen ini sudah Bu Ellen kirim di dalam grup kelas. Sudah semuanya di sini dikumpulkan ya. Nah, hasil sudah Bu Ellen lihat, dan hasil dari asesmen ini akan Bu Ellen gunakan untuk mengambil kebijakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Begitu ya. Terima kasih untuk isiannya. Bu Ellen simpan di sini. Lanjut lagi. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan pemantik yang ada di depan? Yang pertama adalah, pernahkah kalian mengalami pergumulan atau pergulatan batin yang hendak kalian lakukan suatu tindakan lah? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kalian apa yang menjadi penyebab dari pergumulan atau pergulatan yang kalian alami? Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap kalian? Apa yang kalian ambil dari pergumulan yang kalian alami? Itu ada 3 pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa menjawab? Yang mau sharing? Oke, Gloria. Waktu itu saya mengalami pergumulan Keras. ada ulangan Bu. Ada ulangan, oke. Ada ulangan, dan teman-teman saya itu yang lain tuh pada nyontoh. Kayak buat kerepean gitu. Iya. Saya sendiri, saya tuh juga bingung. Ini kira-kira ikut-ikut enggak ya? Soalnya kan teman-teman semuanya pada gitu, takutnya nilai saya nanti malah turun. Nah, tapi gitu hanya setelah berdoa dan diteguhkan sama Tuhan itu, saya jadi ikut suara hati saya sendiri untuk tidak ikut teman yang lain. Saya tetap ikut kalau nggak nyontoh itu lebih baik. Lebih baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Gloria. Oke, jadi dia pergulatannya adalah bingung, saya ini harus mencontek atau harus mengerjakan sendiri. Gitu ya. Kalau mencontek saya ikut-ikutan teman mencontek gitu. Tapi Bu Ellen yakin dan percaya Gloria mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu sesuai dengan suara hatinya, mengerjakan sendiri meskipun berapapun nilainya, tapi Gloria jujur dalam hati Gloria sendiri. Baik, terima kasih luar biasa Gloria. Selanjutnya adalah inti. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di dalam tujuan pembelajaran tadi ya, inti dari materi kita pada hari ini adalah pengertian suara hati, fungsi dan peran, ajaran Gereja Katolik tentang suara hati,
Bersyukur atas suara hati dan cara membina suara hati. Oke, ice breaking nih. Daripada kalian ngantuk nih, Bu Ellen sudah melihat mata Feren itu sudah kayak mau merem gitu ya. Jadi sudah merasa ada kebosanan ya Feren ya. Oke, berdiri semuanya, kita ice breaking. Apa ice breakingnya hari ini ya? Ada yang mau memimpin ice breaking pada hari ini? Bu Ellen aja. Oke, nanti ada 2 dari Bu Ellen dan dari kalian ya. Oke. Di sini semuanya pasti sudah mengikuti sekolah minggu, ya kan? Di gereja. Gitu. Nah, kita bernyanyi bersama lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu dan tanganmu. Hanya 2 saja, ya. Oke. Semuanya sudah bisa kan lagu itu? Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip kalau mata. Hati-hati gunakan matamu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tetap berdiri, silakan. Gloria sama Esther mungkin kita ice breaking. Ayo, ada ide apa ice breakingnya hari ini? Boleh. Fokus. Ini melatih fokus juga, harus didengarkan. Nanti kalau batu itu duduk, bata berdiri. Duduk. Bata berdiri. Ayo fokus. Batu apa? Batu duduk, bata berdiri. Batu duduk, bata berdiri. Ya. Bata. Batu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Esther dan Gloria. Bagaimana, sudah fresh? Aaron sudah tidak ngantuk lagi ya. Oke, kita. Baik, di sini Bu Ellen ada sebuah video yang harus kalian amati. Ya, jadi mengamati video pendek ini mengenai suara hati. Oke, silahkan dilihat dan dicermati ya. Oke, luar biasa ya. Jadi buah dari kejujuran itu adalah kesempurnaan. Itu Budi tadi jujur dengan kata hatinya, memilih mengembalikan dompet tersebut sesuai dengan suara hatinya. Sekarang Bu Ellen akan membagikan LKPD, membagi kalian secara kelompok untuk mengerjakan. Kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Ini ya LKPD-nya Bu Ellen bagikan. Berarti kelompoknya 2-2. Ada ya? 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Cukup ya? Silakan sebelum mengerjakan
petunjuk belajarnya yang ada di LKPG. Nah, di sini sudah ada petunjuk belajarnya, ada tujuan pembelajarannya, ada, sudah lengkap di sini ya. Sebelum kalian mengerjakan dan berdiskusi, kalian membaca dahulu. Oke. Kemudian ini ada diskusi dalam kelompok. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan presentasi semua kelompok maju satu ya, nanti ya untuk presentasi maju ke depan. Dan untuk halaman yang terakhir, lihat di evaluasi dan penerapan. Boleh jelaskan sedikit. Itu yang ketiga adalah membuat moto yang mengungkapkan keinginan untuk bertindak sesuai suara hati. Jadi Bu Ellen minta kalian membuat motonya di dalam Canva, ya, membuat moto. Jadi dihias, kan sudah ada template-nya kan di Canva, dihias sebaik mungkin moto hidup mengenai tindakan sesuai hati nurani yang benar. Di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, mungkin nanti Bu Ellen jelaskan lagi lebih rinci. Cukup jelas ya. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Bu Ellen kasih waktu 10 menit cukup. Terima kasih. Bikin nanti kesulitan kok. Mau bikin apa? Nah, ini nggak kesulitan lagi. Kesulitan yang kalian hadapi selama proses diskusi. Nah, kelompok kalian kan ada 3. Kesulitannya apa selama proses diskusi? Mau Gitu. Mungkin perbedaan pendapat atau begitu. pendapat. Apa yang kalian temukan? Oke, boleh. Lakukan apa Sip. ya? Sip ya. Lebih baik lagi kalau ada ayat kitab sucinya. Saya. Jadi poster itu lebih baik. Posternya tentang keputusan suara hati yang benar. Menjadi jujur itu lebih baik. Jadi jujur. Nomor tuh. Nomor 2. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai semua ya? Siap presentasi? Siap. Oke. Silahkan kelompok 4. Kelompok 4 dulu silahkan maju ke depan. Yang lain memperhatikan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Dalam diskusi kami, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Setelah melihat video tadi, kami merasa terharu karena anak itu tadi kan punya rasa kemanusiaan untuk mengembalikan dompetnya bapak itu. Terus yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya? Nilai-nilainya itu ada kejujuran dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, tindakan yang harusnya diambil oleh Budi yaitu sudah benar, yaitu mengembalikan dompetnya bapaknya itu dan dia punya rasa kemanusiaan. Oke. Selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Salam teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 1, saya Esther Itu Hadrina dan teman saya Gloria Megametanaya. di sini kami akan membacakan diskusi yang telah kami pelajari dan kami kerjakan. Yaitu yang soal pertama, hasil diskusi kelompok. Bagaimana perasaan kalian dengan kasus Budi anak kecil yang tadi? Jawabannya itu terharu dan menyentuh hati sekali karena anak sekecil Budi saja bisa
jujur, apalagi kita sebagai orang dewasa harus juga bisa lebih jujur daripada anak kecil itu. Silakan dilanjut kelompok 2. Jalan. Oke, Izin ke kamar mandi sama. Ya. izin ke kamar mandi. Oke, silakan. Salam semua. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Kasus yang ada di film tadi yaitu terharu dan sangat termotivasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Budi. Kelompok 2. Yang terakhir, silahkan kelompok 3. Kelompok terakhir ya? Ya, Oke, semangat. Shalom semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suara hati yang tadi. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Menyentuh karena Budi berani mengambil keputusan yang bijak dan berani mengembalikan dompet tersebut. Nomor 2, nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dari 4 kelompok ini sangat luar biasa sekali. Bu Ellen sangat bangga kepada kalian bahwa di dalam materi hari ini kalian bisa menemukan, bisa mengerti, bisa memahami apa arti dari suara hati, peran dan fungsinya, dan bagaimana kalian memutuskan mengambil suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu Ellen akan membagikan lembar kerja refleksi. Jadi lembar kerja refleksi ini nanti akan kalian kerjakan pribadi-pribadi untuk kemudian nanti bertukar dengan teman kalian untuk kalian presentasikan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi di situ sudah ada emoticon perasaan kalian hari ini. Ada yang bingung, ada yang senang, ada yang berbintang-bintang, ada yang nangis, ada yang bosan. Isilah sesuai dengan kata hati atau suara hati kalian. Yang di bawah itu ada 2 pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini, dan yang kedua, bagaimana kamu bisa menerapkan keputusan atau suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Bu Ellen bagikan. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan masing-masing untuk kemudian dipresentasi. Bu Ellen kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, kita barter mulai dari sini. Barter ke dibalik nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yo, barter. Oke, stop. Stop. Nah, presentasinya cukup kalian berdiri aja ya. Mulai dari Jean, silahkan dibaca. Namanya Iya. berdiri. Saya mendapat punyanya Felicia Naura. Ini ekspresinya agak nanggung ya. Enggak. Ekspresinya bahagia ya itu, oke. Bahagia, oke. Yang dirasakan adalah mengajarkan pentingnya suara hati kita saat pikiran kita sedang bergulat, dan ini membantu kita memahami diri sendiri. Lalu, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan, menjadi diri sendiri yang lebih baik, tahu yang buruk dan yang benar. Oke, tepuk tangan untuk Felis. Punya Felis ya. Silakan Feren, kebagian punya siapa? Ini kita kebagian punyanya Joyce. Nah, ini perasaannya dia berbintang-bintang. Oke. Emosinya bertambah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Yang menjawab, pelajaran ini mengajarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan perasaan dalam pengambilan keputusan.
membantu kita memahami diri sendiri, mengenali nilai pribadi, dan mengambil langkah yang sesuai dengan tujuan hidup. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Yang jawab, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermoral, tahu mana yang benar dan salah, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Lebih mendengarkan intuisi, keren sekali. Silahkan, Catherine. Saya memegang punyanya Esther Ya, dan di sini ekspresinya dia berbintang-bintang. berbintang-bintang, luar biasa. Untuk yang pertama, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Esther menjawab, lebih tahu peran suara hati dalam pengambilan keputusan. Suara hati selalu benar, tergantung bagaimana kita memutuskannya. Dan untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah saya akan selalu mengikuti suara hati saya dalam setiap keputusan yang saya alami. Oke, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Silakan lanjut, Greg. Saya mendapat punyanya Gloria. Perasaannya saat ini berbintang-bintang. Oke, berbintang-bintang, luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Dan dari diskusi hari ini saya belajar bagaimana cara mengikuti hati nurani, seperti contohnya bersikap jujur, dan saya jadi tahu kalau jujur adalah kunci dari kesuksesan. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Untuk kedepannya pasti saya juga akan mengalami berbagai tantangan, dan saya akan memilih untuk mengikuti suara hati saya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Gloria yang dibacakan oleh Greg. Silakan Julian. Ini saya mendapat penyanyi Jean. Oke. Perasaannya saat ini dia merasakan berbintang-bintang ya. Oke, luar biasa. Suara hatinya berbintang-bintang hari ini Apa yang kamu ekspresinya. pelajari dari diskusi tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Bahwa suara hati mengajarkan untuk selalu mengikuti suara hati kita dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Bisa membantu dalam pengambilan keputusan sesuai dengan hati nurani untuk tujuan yang lebih baik dan benar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah penutup. Bu Ellen mengajak kalian untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini, dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan suara hati? Apa sih peran dan fungsi dari suara hati? Yang ketiga adalah jelaskan ajaran Gereja Katolik mengenai suara hati. Siapa yang dapat menjawab? Siapa yang mau menjawab? Julian, oke. Mungkin jawab nomor 2. Nomor 2, silahkan. Apa saja peran dan fungsi suara hati? Fungsi suara hati itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya saya itu waktu itu pernah diam-diam mengecek kan Bu, kayak sengaja itu menemu uang 100.000 di kantong atau di sak lah, di sak celana bapak. Oke, di saku celana bapak ada uang. Terus bagaimana? Terus saya itu niatan mau ngambil Bu, cuman saya mikir kalau saya ambil nanti saya dimarahi, terus saya diam dulu sejenak, terus saya kembalikan lagi. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Jadi peran dan fungsi suara hati itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih Julian. Ada yang mau menambah lagi? Esther, silahkan. Saya mau yang menjawab yang nomor 1 yaitu Nomor 1, silahkan. pengertian dari suara hati. Suara hati adalah perasaan atau intuisi
yang berasal dari diri sendiri atau seseorang yang seringkali mencerminkan keyakinan atau harapan atau keraguan yang mendalam. Suara hati dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan memberi petunjuk tentang apa yang benar atau yang salah bagi seseorang. Contohnya pada waktu itu saya waktu mau ulangan Bu, kan nggak pakai Google Form, jadi tulis di buku tulis itu pulpen saya kan hilang. Terus itu di sebelah saya itu ada pulpen jatuh, tapi nggak tahu punya siapa. Akhirnya saya itu bingung mau mengambil atau tidak. Akhirnya itu saya ambil, tapi saya pikirkan lagi, nanti kalau saya ambil ini bukan punya saya. Akhirnya pulpennya itu saya berikan kepada guru, dan akhirnya itu pulpen saya itu yang satunya udah ketemu di dalam loker ketelisut buku tulis. Jadi yang pulpennya tadi itu ternyata punya teman saya. Oke, luar biasa sekali Esther. Jadi pengertian suara hati itu lebih ke intuisi ya, lebih ke intuisi. Suara hati kita yang paling dalam, dan suara hati itu selalu benar. Baik, luar biasa sekali Esther. Adakah yang lain? Oke, Jan. Yang nomor 2, perannya suara hati. Jadi perannya itu mengajak bertindak yang baik dan benar. Nah, misal itu pasti di dalam diri setiap manusia itu pasti ada kesadaran atau pemahaman bahwa ada hal yang baik dan buruk. Oke, luar biasa sekali ya. Peran dan fungsinya itu pasti mengajak hal-hal yang baik. Itu. Adakah yang lain? Mungkin nomor 3? Oke, Greg, silakan. Anda jelaskan ajaran gereja Katolik tentang suara hati. Iya. Dengan cara mendalami wahyu Allah yang terdapat dalam kitab suci. Mendalami wahyu Allah yang terdapat dalam kitab suci. Baik, luar biasa sekali kalian. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Jadi Bu Ellen akan memberi peneguhan di sini atas penyimpulan yang kalian simpulkan sendiri pada materi kita di siang hari ini. Jadi peran dan fungsi suara hati itu sangat keputusan dan peran fungsi suara hati itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Ellen ambil 3 contoh. Yang pertama itu dalam kehidupan lingkungan sekolah yang tadi diambil contoh oleh Julian dan Esther. Nah, tadi mengalami pergumulan di sekolah tadi untuk mengambil pulpen, terus ada tadi yang mencontek atau tidak. Nah, itu adalah pergumulan yang kalian alami di sekolah, antara aku mencontek atau tidak, antara aku mengambil pulpen ini atau tidak. Itu yang ada di lingkungan sekolah. Yang ada di lingkungan rumah, misalkan tadi si Julian tadi menemukan uang bapaknya yang ada di saku celana. Nah, itu pergumulan yang sangat membingungkan. Ini enak nih, uang 100.000 nih bisa dibuat untuk keangkringan gitu ya Julia. Tapi Julian memutuskan untuk memilih keputusan menurut suara hatinya, yaitu tidak mengambil uang bapaknya. Baik, luar biasa sekali. Yang terakhir adalah dalam kehidupan kalian, kehidupan remaja saat ini, mungkin dari salah satu dari kalian, salah 3 atau salah 4 dari kalian mungkin pernah menjalani hubungan dengan beda agama. Ayo siapa? Jangan tunjuk-tunjuk nih. Pasti ada ya. Nih Esther sudah lirik-lirik nih. Oke, pasti ada, Bu Ellen percaya. Pasti ada di antara kalian. Nah, pasti kalian mengalami pergumulan, pasti mengalami pergulatan karena beda iman. Saya harus bagaimana? Gitu kan? Kalau saya teruskan kok tidak sama imannya, tidak ada yang bisa mengantarkan saya ke gereja, tidak ada yang bisa saya ajak ke gereja. Keputusan apa yang diambil? Catherine? Usai. Oke. Keputusan apa, Esther? Tapi kok rasanya kok tidak ikhlas. Tapi percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang terbaik untuk
Tidak ya, baik, luar biasa. Kalau begitu Bu Ellen akan memberi tugas kepada kalian, PR ya. Untuk tugasnya yang pertama, hanya satu saja sih. Yang pertama kalian membuat ringkasan materi pada hari ini. Untuk kemudian di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, bisa dicatat ya, membuat ringkasan materi hari ini. Mengenai apa materi hari ini? Suara hati. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, sudah selesai ya. Bisa kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang akan menutup? Julia. Silakan Julia. Marilah kita berdoa dalam nama dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah pada pagi hari ini kami telah belajar dengan materi suara hati. Terima kasih juga kepada Bu Ellen yang telah mengajar pada pagi hari ini. Semoga Engkau beri rahmat dan berkat yang melimpah untuk kami semua, terutama Bu Ellen dan semua orang ya Tuhan. Kita kami akan pulang ke rumah masing-masing, berkati kami semua dalam perjalanan nanti. Semoga selamat dan sehat hingga selamanya. Dan semuanya kepadamu dengan Tuhan Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, Bu. Terima kasih. Demikian video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 10 materi Suara Hati. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.